Bayangkan sebuah hari, di mana matahari didekatkan hanya sejarak 1 mil di atas kepala setiap insan. Hari itu adalah Yaumul Mahsyar, sebuah hamparan tanah putih yang sangat luas, tanpa ada tempat untuk bersembunyi atau berlindung dari penglihatan Sang Pencipta. Udara terasa sangat berat, dipenuhi dengan desis kecemasan dan isak tangis yang tertahan dari miliaran manusia yang pernah menginjakkan kaki di bumi. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harta, dan tidak ada lagi hubungan kekerabatan yang bisa menyelamatkan seseorang dari kegelisahan yang luar biasa ini. Setiap jiwa berdiri dengan keringat yang mengucur deras, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, sesuai dengan kadar dosa yang mereka bawa selama hidup di dunia yang fana. Suasana begitu sunyi, namun bising oleh detak jantung yang berdegup kencang karena ketakutan akan perhitungan amal yang sebentar lagi akan dimulai. Di tengah lautan manusia ini, kita akan menyaksikan dua sosok yang sangat kontras. Yang satu merasa sangat yakin akan keselamatannya karena tumpukan amal ibadahnya. Sementara yang lain merasa hancur lebur karena beban dosa yang ia pikul di pundaknya. Inilah awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang pemahaman kita tentang keikhlasan dan kasih sayang Allah yang melampaui segalanya di akhirat nanti. Di barisan terdepan, terlihat seorang lelaki tua yang wajahnya bersinar terang karena bekas wudhu yang tak pernah putus. Dialah sang ahli ibadah, sosok yang menghabiskan puluhan tahun hidupnya di dalam gua dan masjid, menjauh dari hiruk-pikuk dunia hanya untuk bersujud kepada Allah. Dalam benaknya, ia merasa telah mengamankan tempat tertinggi di surga Firdaus. Ia melihat ke arah timbangan mizan dengan senyuman kecil, seolah-olah ia sedang menunggu penghargaan atas segala kelelahan fisiknya di dunia. Ia mengingat setiap malam yang ia habiskan untuk bertahajud saat orang lain tertidur lelap, dan setiap hari yang ia lalui dengan berpuasa, meskipun tenggorokannya kering kerontang. Namun, tanpa ia sadari, di balik jubah putihnya yang bersih, terselip setitik benih kesombongan yang merasa lebih suci dibandingkan hamba-hamba Allah lainnya. Ia memandang rendah orang-orang yang ia anggap lalai, dan tawa kecilnya di dalam hati adalah cerminan dari rasa aman yang semu. Ia merasa bahwa dengan tumpukan sholat, zakat, dan hajinya, Allah berhutang keselamatan kepadanya. Kepercayaan diri yang berlebihan ini menyelimuti hatinya, membuatnya lupa bahwa tidak ada satupun manusia yang masuk surga semata-mata karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah yang maha luas dan tak terduga. Tak jauh dari sang ahli ibadah, bersimpuhlah seorang pria yang tubuhnya gemetar hebat. Pakaiannya kusam, dan hatinya hancur berkeping-keping. Pria ini adalah sang pendosa, sosok yang sepanjang hidupnya terjebak dalam lembah kemaksiatan dan kelalaian. Ia tidak membawa tumpukan sholat sunnah, ia tidak membawa hafalan Al-Quran yang fasih. Yang ia bawa hanyalah segunung penyesalan yang membuat dadanya terasa sesak, seakan hendak pecah. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi debu di bawah kakinya. Bukan karena takut akan siksa neraka semata, melainkan karena rasa malu yang amat dalam kepada Sang Pencipta yang telah memberinya begitu banyak nikmat, namun dibalas dengan pembangkangan. Ia tidak berani mengangkat wajahnya untuk melihat ke arah arsy, merasa dirinya terlalu kotor untuk berada di sana. Setiap kali ia mengingat dosa-dosanya, tangisannya semakin pecah. Sebuah ratapan yang murni keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Baginya ia adalah makhluk paling hina di padang mahsyar ini, dan satu-satunya harapan yang ia miliki hanyalah belas kasihan Allah, karena ia tahu bahwa timbangan amalnya pasti akan miring ke arah keburukan. Penyesalan ini begitu tulus, sehingga setiap isak tangisnya seolah-olah menggetarkan partikel udara di sekitarnya, menciptakan kontras yang tajam dengan tawa rahasia sang ahli ibadah. Saat yang paling mendebarkan pun tiba, ketika satu persatu hamba dipanggil untuk berdiri di depan mizan, timbangan keadilan yang tidak akan meleset walau seberat biji sawi. Malaikat-malaikat besar berdiri di sisi timbangan, dengan wajah yang tanpa ekspresi, namun penuh wibawa. Giliran pertama jatuh kepada sang ahli ibadah. Dengan langkah yang mantap dan penuh keyakinan, ia maju ke depan. Malaikat mulai meletakkan lembaran-lembaran amalnya yang sangat banyak di sisi kanan timbangan. Tumpukan sholatnya, puasanya, dan segala bentuk ibadah mahdahnya terlihat sangat berat.
Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali amal itu diletakkan, sisi kiri timbangan yang berisi niat dan keikhlasan mulai bergerak dengan cara yang tidak ia duga. Sang ahli ibadah mulai berkeringat dingin. Tawa kecil yang tadi menghiasi hatinya perlahan sirna, digantikan oleh kebingungan yang mencekam. Ia baru menyadari bahwa selama ini, banyak amalnya yang tercampur dengan ria dan keinginan untuk dipuji oleh manusia. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Dan di hari ini, tidak ada satupun kepura-puraan yang bisa bertahan. Ketegangan memuncak saat timbangan itu terus bergerak, mencari keseimbangan antara perbuatan lahiriah dan kemurnian batiniah yang selama ini ia abaikan, demi penampilan kesalehan di hadapan publik dunia. Betapa terkejutnya sang ahli ibadah ketika ia melihat amalnya yang nampak besar, ternyata sangat ringan seperti debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyingkirkan amal-amal yang dilakukan bukan karenanya. Suara guntur terdengar menggelegar, dan sebuah seruan ilahi mengingatkan bahwa kesombongan adalah pakaian Tuhan yang tidak boleh dipakai oleh hambanya. Sang ahli ibadah yang tadinya tertawa meremehkan si pendosa, kini terjatuh lemas. Ia melihat bagaimana ibadah yang ia banggakan rontok satu persatu karena sifat ujub atau bangga diri yang bersarang di hatinya. Ia menyadari bahwa ia telah memuji dirinya sendiri lebih banyak daripada ia memuji Tuhannya. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya kini menjalar ke seluruh tubuhnya. Ternyata, tawa dan rasa amannya di awal tadi adalah tipu daya syaitan yang paling halus. Ia kini berdiri dengan gemetar, menyadari bahwa tanpa rahmat Allah, seluruh sujudnya selama 70 tahun tidaklah cukup untuk menebus satu tetes nikmat mata yang diberikan kepadanya. Ia mencari-cari pertolongan, namun semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di titik ini, ia baru mengerti bahwa keselamatan bukan tentang kuantitas gerakan badan dalam ibadah, melainkan tentang kualitas ketundukan hati yang hancur di hadapan kebesaran Allah Ta'ala. Kini giliran si pendosa yang maju dengan langkah tertatih-tatih. Tangisannya belum berhenti, bahkan suaranya sudah hampir habis karena terlalu banyak meratap. Ia berdiri di depan mizan dengan kepala yang sangat tunduk, tidak berani sedikit pun melirik ke arah timbangan, karena ia sudah sangat yakin bahwa neraka adalah tempat kembalinya. Di sisi kiri timbangan, malaikat meletakkan gunungan dosa yang hitam pekat, dosa-dosa yang ia lakukan di malam hari yang sepi, kelalaiannya terhadap perintah Allah, dan segala bentuk kemaksiatan yang pernah ia perbuat. Timbangan itu langsung anjlok ke arah kiri dengan sangat berat. Si pendosa memejamkan mata, menunggu perintah untuk dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Namun, tiba-tiba malaikat membawa sebuah lembaran kecil, sebuah kartu yang hanya berisi satu kalimat, namun sangat bersinar. Kartu itu adalah tangisan penyesalannya yang tulus pada suatu malam di dunia, di mana ia bersujud dan memohon ampun dengan hati yang benar-benar hancur. Kartu penyesalan itu diletakkan di sisi kanan timbangan. Suasana seketika berubah menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada gerakan mizan yang mulai berayun perlahan, menantang beratnya gunung dosa yang sudah ada di sana sebelumnya. Ini adalah momen penentuan antara keputusasaan dan harapan yang tak terhingga. Apa yang terjadi kemudian sungguh di luar nalar manusia. Begitu kartu berisi taubatan nasuha dan air mata penyesalan itu diletakkan, sisi kanan timbangan yang tadinya kosong melompong, tiba-tiba turun dengan sangat cepat, melampaui beratnya gunung dosa di sisi kiri. Ternyata, satu tetes air mata yang keluar karena rasa takut dan cinta kepada Allah lebih berat di timbangan mizan daripada ibadah puluhan tahun yang dicampuri kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang berdosa, namun mahu bertaubat dan menghancurkan egonya, lebih daripada ia mencintai hamba yang taat, namun merasa tidak butuh lagi pada ampunannya. Cahaya yang memancar dari kartu itu menyinari seluruh padang mahsyar, membasuh kegelapan yang menyelimuti si pendosa. Malaikat tersenyum melihat kejadian ini, sebuah bukti nyata bahwa rahmat Allah mendahului murkanya. Si pendosa yang tadi menangis karena putus asa, kini menangis karena tidak percaya akan kasih sayang Tuhannya yang begitu luas. Ia yang merasa paling hina, kini diangkat derajatnya oleh Allah karena kejujuran hatinya.
Di sisi lain, sang ahli ibadah hanya bisa tertegun melihat bagaimana seorang yang ia remehkan justru mendapatkan keselamatan melalui pintu yang tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya, yaitu pintu kerendah hatian dan ketulusan dalam memohon maaf. Terdengarlah firman Allah yang sangat menggetarkan jiwa. Wahai hambaku, engkau yang beribadah namun merasa sombong, apakah engkau merasa surgaku adalah upah atas lelahmu? Dan wahai hambaku yang berdosa namun menangis, apakah engkau mengira luasnya ampunanku tidak sanggup menutupi kesalahanmu? Pesan ini menjadi inti dari seluruh peristiwa di akhirat tersebut. Seringkali manusia terjebak dalam hitungan matematis amal, seolah-olah surga bisa dibeli dengan jumlah rokaat. Padahal, inti dari ibadah adalah pengabdian dan pengakuan akan kefakiran kita di hadapan Sang Khalik. Sang ahli ibadah baru menyadari bahwa tertawanya dia saat melihat si pendosa adalah dosa terbesar yang menghapus seluruh pahalanya, karena ia telah mengambil hak Allah untuk menghakimi hambanya. Sementara itu, tangisan si pendosa adalah ibadah tertinggi, karena ia telah menempatkan dirinya di posisi yang benar, sebagai hamba yang sangat membutuhkan Tuhannya. Di akhirat, tidak ada lagi topeng kesalehan. Yang tersisa hanyalah apa yang benar-benar murni di dalam kolbu. Dialog tanpa suara ini menjadi pelajaran bagi seluruh ruh yang hadir, bahwa keikhlasan adalah kunci utama yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Rahmat Allah adalah samudra tanpa tepi, dan amal kita hanyalah setetes air yang tak bermakna tanpa izin dan ridho dari Sang Pemilik kehidupan. Malaikat kemudian diperintahkan untuk membawa si pendosa menuju pintu surga. Tangisannya kini berubah menjadi tangisan syukur yang tak terhingga. Ia berjalan dengan cahaya yang menuntun di depannya. Setiap langkahnya terasa ringan seolah beban gunung yang tadi dipikulnya telah lenyap tak berbekas. Sementara itu, sang ahli ibadah diperintahkan untuk ditahan terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan setiap kesombongan dan sikap meremehkannya terhadap sesama makhluk Allah. Ia tidak langsung dilemparkan ke neraka, namun ia harus merasakan kepedihan karena kehilangan pahala yang telah ia kumpulkan dengan susah payah selama di dunia, hanya karena satu sifat buruk di hatinya. Ini adalah pembalikan nasib yang sangat dramatis. Si ahli ibadah yang tertawa di dunia dan merasa aman di awal mahsyar, kini harus tertunduk lesu. Sedangkan si pendosa yang menangis terseduh-seduh karena rasa bersalah, kini bisa tersenyum lebar menyambut kemuliaan yang dijanjikan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Allah tidak melihat rupa atau banyaknya harta, melainkan Allah melihat hati dan niat hambanya. Kesucian hati di hadapannya jauh lebih berharga daripada tumpukan amal yang dilakukan dengan rasa bangga diri yang berlebihan. Karena sesungguhnya sombong adalah penghalang terbesar masuknya cahaya hidayah ke dalam jiwa manusia. Kisah ini bukanlah sekedar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah peringatan keras bagi kita yang masih hidup di dunia. Seringkali kita merasa sudah cukup baik hanya karena rajin beribadah secara lahiriah, lalu dengan mudahnya menghakimi orang lain yang kita anggap kurang soleh. Kita lupa bahwa hati manusia adalah wilayah rahasia antara dia dan Tuhannya. Jangan sampai ibadah kita menjadi penghalang antara kita dan Allah karena adanya rasa sombong. Dan sebaliknya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, setinggi apapun gunung dosa yang kita miliki. Tangisan penyesalan seorang pendosa lebih dicintai Allah daripada kesombongan seorang ahli ibadah. Mari kita perbaiki niat kita setiap hari, bersihkan hati dari sifat merasa lebih baik dari orang lain, dan selalu memohon agar Allah menerima amal kita yang sedikit ini dengan rahmat-Nya yang tak terbatas. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat dan memiliki hati yang tenang saat menghadapnya kelak di hari perhitungan. Akhir dari kisah ini adalah awal bagi kita untuk bercermin. Di posisi manakah hati kita saat ini? Apakah kita si sombong yang tertawa, atau si fakir yang menangis memohon ampunan? Hanya kita dan Allah yang tahu jawabannya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.